Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumih. Wa fi sahih man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Wa fi riwayat man qalaha fi kulli yawmin 100 marrah kanat lahu 'adlu 10 riqab wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dzalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bih illa ahadun amila aktsara min dzalik. Wa qala alaihi salam kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وعنه عليه السلام من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أو عدد رمل عالج أو عدد ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا. وأما قول سيدنا الناظم رضي الله عنه نفعنا به والمسلمين وعليك بالصلوات فاعرف حقها ومكانها من دين ربك واخضعي وأحسن محافظة عليها وأحضرا فيها ولا تغفر ولا تتوزعي إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'na bi ulumih. Dalam sebuah hadis disebutkan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taka arba'ata anfusim min waladi Ismail. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, hal keadaannya sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya Allah kerajaan dan baginya Allah segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Sebanyak 10 kali dia baca tadi, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Ini hadis kadang menyebutkan kita membaca pagi atau sore, siang atau malam. Cuma siapa-siapa yang membaca ini 10 kali, dia membaca 10 kali, diberi Allah pahala sama dengan orang yang memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Maksudnya 4 orang budak keturunan Ismail itu adalah budak-budak hamba-hamba sahaya yang mahal harganya.
Ini ada keturunan Ismail, ada keturunan Ishak, anak Nabi Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak. Kalau keturunan Ismail itu lebih mulia dari keturunan Ishak. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah itu berada di jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi budak atau hamba sahaya yang berasal dari keturunan Ismail itu lebih mahal harganya ketimbang budak keturunan lainnya. 10 kali kita baca kalimat-kalimat tadi sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Para ulama hadis meneliti kenapa 4 orang budak, kada 5, kada 6, kada 7, kada 10. Membaca tadi 10 kali diberi pahala sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Para ulama hadis meneliti karena di dalam kalimat-kalimat yang kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam kalimat itu ada 4 bab. Pertama di situ bab isbatil uluhiyah. Bab mengenai menetapkan ketuhanan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu bab isbatil uluhiyah. Menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah. Yang kedua, isbatil muluk. Menetapkan kerajaan bagi Allah. Lahul mulku. Baginya Allah kerajaan. Yang ketiga, isbatis sana, menetapkan puji-pujian bagi Allah. Lahul mulku walahul hamdu. Yang keempat, isbatil qudrah, menetapkan kudrat bagi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 4 macam perkara dalam kalimat yang kita baca itu, lalu ganjarannya adalah sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Memerdekakan budak itu, 1 orang kita memerdekakan budak, itu berarti kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Kalau kita membebaskan 1 orang hamba sahaya, kita bebaskan dia dari perbudakan, itu berarti kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Semakin banyak budak-budak hamba-hamba yang kita merdekakan, semakin banyak kita memerdekakan diri kita daripada api neraka. Orang yang paling banyak di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerdekakan budak adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dalam riwayatnya, semasa beliau hidup, beliau tidak kurang memerdekakan 38.000 hamba sahaya. 38.000 hamba sahaya yang beliau merdekakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha pemberi anugerah yang sangat besar, mengetahui bahwa kada semua orang bisa memerdekakan hamba sahaya. Kada setiap orang yang beriman bisa memerdekakan budak. Sebabnya kenapa? Bisa karena dia kada ada kemampuan untuk membeli budak. Budak itu dijual di toko-toko di zaman dahulu. Budak manusia yang asalnya kafir, kemudian dikalahkan oleh Islam. Orang-orang yang menyerah itu diolah jadi budak, jadi hamba sahaya, dijual di toko-toko. Jadi budak ini orang yang hidupnya 100% untuk yang memilikinya. Kalau kita nukar budak misal di toko 1.000 dirham,
Budak ini dipekerjakan apapun hasilnya untuk kita. Kita berkewajiban memberi makan, memberi pakai kepadanya, dan jangan membebani di luar kemampuannya. Inya bertani, kada usah digaji lagi. Inya bakabun, kada usah digaji lagi. Inya bercari keuntungannya sagan kita. Nah, inya dapat apa kita ambil, karena apa yang dimiliki oleh si budak adalah milik ampunnya. Nah, itu budak. Orang-orangnya dahulu, apabila kawan nukar budak itu dilepas, dimerdekakan, nah itu adalah orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengetahui bahwa kada setiap orang yang beriman itu mampu memerdekakan budak. Sebabnya bisa karena kada mampu menukar budak karena larang harganya, atau bisa juga budaknya itu kada ada lagi. Macam wah ini kemana aja kita hendak mencari budak, kada ada lagi orang berjual. Masih satu tumpuk saladung berisi duit, kada kau lagi mencari budak. Budaknya kada ada lagi. Kenapa? Karena semua sudah dimerdekakan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita sama dengan pahala orang-orang yang memerdekakan budak, antara lain dengan membaca amalan-amalan, termasuk amalan tadi. Jadi kalau kita membaca sehari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali kita baca itu berarti kita sudah mendapat pahala sama dengan memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Tiap hari kita membaca, nah setiap hari kita 4 orang memerdekakan. Rajin kita membaca imbah maghrib 10, imbah subuh 10, berarti 8 budak sehari yang dimerdekakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan jalan kepada kita tentang fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan yang kadakawa kita dapatkan. Pasti ada Allah maulahkan jalan nang supaya nilainya sama. Orang naik haji, ada setiap orang kawa naik haji, imma duitnya kadada atau duitnya ada awaknya sakit-sakitan, kadakawa naik haji. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang seperti ini supaya dapat pahala sama dengan orang yang berhaji dan berumrah. Nah, hadis Rasulullah mengatakan, man shallal fajra fi jama'atin, siapa sembahyang subuh berjamaah, summa ka'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah, adalah dia, ujar Nabi, sama dapat pahala orang yang haji dan umrah sempurna. Orang-orang yang kada kawan naik haji gawin ini, yang mana sudah haji makin lagi baik lagi. Sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, sembahyang 2 rakaat, hanya balik ke rumah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tambah sempurna. Artinya kada kurang sedikit pun pahalanya daripada orang yang berhaji dan berumrah. Ada lagi hadis Rasulullah mengatakan, man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana lahu ka hajjatin, barang siapa ziarah kepada kubur kedua orang tuanya, ziarah ke kubur kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, misalnya saya belum mati, dia dapat pahala ka hajjatin seperti haji. Jadi ziarah kubur adalah merupakan perjalanan haji. Ziarah kubur kepada kedua orang tua, maksudnya kalau kedua-duanya sudah meninggal.
Amun ya saikung au ahadihima kahijjatin seperti haji. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Dalam keterangan yang minggu telah lewat, setiap kali bacaan zikir itu dapat nilai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila muntung dan hati kita ini kedua-duanya adalah ingat. Mulut kita membaca, hati kita mengerti. Hati kita mengerti, hati kita sadar apa yang kita baca, nah itu yang dapat nilai daripada Allah. Kalau mulut kita membaca tapi hati kita kada sadar, hati kita kada tahu, itu kada dapat nilai. Sebagaimana orang yang bicara dengan bahasa sesuatu yang kada inya pahami, maka bicaranya sia-sia, kada dianggap sah. Itu kalau semalam tuh orang nikah bahasa Arab tapi kada mengerti bahasa Arab, salah nikahnya. Qabil tu nikahaha, aku terima nikahnya, mengerti kadainya. Nah, bacaannya kada tahu. Nah sama kalau kita berzikir, mulut kita membaca sambil maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi hati kita kemana menjalarnya, nah itu belum tentu dapat nilai sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Tapi kalau mulut kita membaca itu, hati kita mengetahui makna-maknanya, nah itu ada harapan dapat nilai sama memerdekakan 4 orang budak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hal keadaannya sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Yuhyi, dia bisa menghidupkan. Wa yumit, dan bisa mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Mulut kita membaca bahasa Arabnya, hati kita memahami maknanya, nah itu bisa ada harapan dapat pahala seperti memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail tadi. Mirip lawan bacaan orang nang masuk ke pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan kita masuk ke toko atau kita bacaan masuk ke wilayah pasar, disuruh kita membaca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kurang lebih bacaannya. Nah bacaan yang kita ke pasar atau kita baca itu sekali aja membaca, masuk ke toko kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca dalam toko atau di pasar. Nah apa ganjarannya? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah tulis bagi dia 1 juta kebajikan. Ini hadisnya kada dhaif nih. Ada mengatakan sahih, ada mengatakan hasan. Allah tulis bagi dia 1 juta kebajikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah hapus bagi dia 1 juta kesalahan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah. Allah angkat bagi dia 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah. Allah ulahakan dia 1 bangunan di dalam surga. Nah kalau kita di toko membaca tadi sekali saja. Banyak para aulia Allah begitu mendengar ini hadis dahulunya,
dalam riwayat-riwayat sejarah-sejarah hidup para aulia, begitu mendengar ini hadis, para aulia itu saben hari ke pasar. Bukan nukar barang kada, nak dapat pahalanya. Ke pasar, sampai di batas pasar baca sekali boleh gitu. Kenapa? Karena Allah memberi dia 1 juta pahala dan menghapuskan 1 juta dosa, meninggikan dia 1 juta derajat dan membangunkan dia 1 bangunan di dalam surga. Di toko tulis di gana-gana di toko tenang, dia masuk ke toko, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja membaca. Kenapa Allah berikan pahala sedemikian ganal bagi orang yang membacaan di pasar tadi? Karena pasar ini adalah gudangnya syaitan. Pasar itu kumpulannya syaitan, markasnya syaitan. Jadi syaitan itu perkumpulannya di pasar. Kita orang beriman masjid. Bagi syaitan masjid itu adalah pasar. Makanya jarang kau membaca yang tadi orang pasar. Kenapa? Karena berandak di tengah-tengah kelompok syaitan. Kalau kita kawa ingat kepada Allah di tengah-tengah orang kelompok syaitan, bukan main pahalanya. Kalau kita kawa ingat kepada Allah di tengah-tengah majelis syaitan, ganal bana pahalanya. Nah makanya Allah memberi pahala 1 juta, menghapuskan 1 juta kesalahan kita. Bertambah sedikit, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melibas pasar bacaan itu sekali. Nah, keliling pasar baca sekali sama aja juga. Oke, bila orang masuk pasar membacaan itu sekali dapat macam tadi ganjaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man qala fi kulli yawmin mi'ata marratin kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzam minasyaitan yawmahu dhalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dhalik. Barang siapa mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia memperoleh pahala membebaskan 10 budak. Dicatat 100 kebaikan, 100 saja, dan dihapus 100 kejahatan. Coba kalau di pasar tadi membaca yang tadi 1 juta, dan bacaan tersebut akan menjaganya dari gangguan syaitan di hari itu hingga sore, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama darinya kecuali orang yang beramal lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Penyayang, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahabbul kalam ilallah arba'un subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta.
Perkataan yang paling disukai Allah ada 4, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak akan membahayakanmu dari manapun kamu memulainya. La ilaha illallah kepada hulu, Allahu akbar kepada hulu. Boleh aja, cuman yang paling baik yang sudah disusun oleh Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah arti subhanallah maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci Allah dari tiada. Maha suci Allah daripada baharu. Maha suci Allah daripada berkesudahan. Maha suci Allah daripada menyerupai yang baharu. Maha suci Allah daripada berhajat kepada orang lain. Maha suci Allah daripada bersekutu. Maha suci Allah daripada terpaksa. Kada mau Allah, maha suci daripada itu. Maha suci Allah daripada jahil. Maha suci Allah daripada mati. Maha suci Allah daripada buta tuli. Maha suci Allah daripada bisu. Maha suci Allah daripada lupa. Maha suci Allah daripada zalim. Maha suci Allah daripada mengantuk, guring, dan segala sifat yang kurang lainnya. Itu pengertian subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Man qala hina ya'wi ila ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marratin ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahar aw adada ramlin alijin aw adadi warakis syajar aw adadi ayyamid dunya. Barang siapa pada saat akan tidur mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, atau sebanyak timbunan pasir, atau sejumlah daun-daun di pohon, atau sejumlah hari-hari dunia. Inting aja bacaannya. Anak guring berapa? Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kata dia azim. Astagfirullahalazimnya kada ada. Jangan ditambah-tambahi. Yang ada tuh aja astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama lawan imbas sembahyang. Imbas sembahyang fardu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampuni dosanya sekalipun dosa besar yang berhubungan dengan Allah tentunya. Wa in kana parra min az-zahfi, walaupun dia lari daripada medan perang, itu dosa besar. Jadi penting benar imbas sembahyang itu mengucap istighfar itu 3 kali. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, hanya wirid baca. Nah, kemudian salat. Wa 'alaika bis salawati fa'rif haqqaha wa makanaha min din rabbika wakhda'i wa ahsin muhafazatan 'alaiha wa ahdiran biha wa la taghful wa la tatawazza'i. Artinya laksanakanlah salat serta ketahuilah hak dan kedudukannya dalam agama Tuhanmu, dan tunduklah kepadanya. Peliharalah salat dengan baik dan hadirkan hatimu ketika mengerjakannya. Jangan lalai dan terbagi perhatianmu.
Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah mewasiatkan agar kita selalu memelihara, mengetahui hak, kewajiban, kedudukan, nilai dan derajat salat dalam Islam. Kedudukan salat dalam agama seperti kepala bagi tubuh. Manusia tanpa kepala akan binasa. Manusia yang tidak salat berarti tidak beragama. Sebab salat merupakan tiang agama. Jadi sembahyang ini kedudukannya dalam agama adalah tiang dan merupakan syarat daripada segala sesuatu untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang naik haji tapi kada sembahyang, kada diterima hajinya. Orang berzakat tapi nya kada sembahyang, kada diterima Allah zakatnya. Orang puasa tapi kada sembahyang, kada diterima Allah puasanya. Orang silaturahmi tapi kada sembahyang, kada diterima Allah silaturahminya. Orang bersedekah tapi kada sembahyang, kada diterima Allah. Mengapa aja ibadah bila tinggal sembahyang kada diterima? Itu kedudukan sembahyang di dalam agama. Ulama fikih mengatakan, andai kata kita naik haji, tapi kita meyakini dalam perjalanan haji itu mesti ada tertinggal sembahyang, kada wajib naik haji. Daripada pentingnya sembahyang. Kita ini naik haji, tapi dalam perjalanannya pasti ada kita tertinggal sembahyang, ini pasti ada. Kada wajib naik haji. Kada wajib naik hajinya. Kenapa? Karena meninggal tiang agama. Apalagi lain pada naik haji. Mun aku ziarah misal keliling kemana-mana, tapi anggaran ada kita kadang-kadang kawa sembahyang di bis kah, kada kawa sembahyang, kada ada pahalanya ziarah. Tabakar dapatnya kada sembahyang itu. Itu kedudukan sembahyang di dalam agama. Gawian nangapa bila anggaran sembahyang luput sia-sia. Baaruhan, gak pengantinan, gak mulutan, gak apaan, ke anggaran sembahyang jadi kabaan, kada ada hasilnya. Sibuk melayani orang, kayaknya kada sembahyang lagi, kada ada hasilnya. Itu kedudukan sembahyang dalam agama. Salat dalam agama seperti kepala bagi tubuh. Kepala bagi tubuh. Manusia tanpa kepala akan binasa. Manusia yang tidak salat berarti dia tidak beragama. Seseorang itu dikatakan kada sembahyang apabila kita boleh mengatakan orang itu kada sembahyang. Zuhur. Mulai zuhur orang tuh kada sembahyang sampai dung maghrib kada juga sembahyang. Nah, hanya kita boleh mengatakan itu orang kada sembahyang zuhur. Itu orang kada sembahyang. Kalau inya kada sembahyang zuhur, orang sudah bang asar. Belum maju lagi sembahyang zuhur nih. Kada boleh kita mengatakan itu belum, itu orang kada sembahyang zuhur. Tapi kalau sudah maghrib masuk, tatapnya kada sembahyang zuhur, nah hanya boleh mengatakan itu orang kada sembahyang zuhur. Maghrib sama bermaghrib kada, sampai masuk waktu isya kada bermaghrib juga lagi, sampai subuh, nah hanya kita mengatakan orang itu kada sembahyang maghrib, orang itu kada sembahyang maghrib. Nah kalau subuh lain, orang bang kada sembahyang subuh juga, terbit matahari sudah kada sembahyang subuh juga, nah sudah kawa dikatakan orang ini kada sembahyang subuh. Kita memberi zakat nih kepada orang yang kada sembahyang, sahlah zakatnya, kada sah.
Bepitrah lawan orang nang kada sembahyang, sahlah fitrahnya kada sah. Mahambur zakat dihambur zakat. Nah menerima sembahyang kada orangnya. Subuh kada sembahyang, zuhur kada sembahyang, asar kada sembahyang, sahlah zakatnya kada sah. Kenapa? Nang menerima ini orang nang kada pintar. Orang kada sembahyang itu orang kada pintar. Syarat orang menerima zakat mesti orang pintar. Mesti orang waras. Orang kada sembahyang, agama menilai orang itu orang kada waras. Kada sah menerima zakat. Dalam bait di atas, Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu juga menjelaskan agar kita tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika menunaikan salat. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata din, kalimat din memiliki banyak arti. Di antaranya adalah tauhid, Islam, taat, agama, hisab, pembalasan, dan hari kiamat. Bisa diartikan din. Hari kiamat disebut sebagai yaumiddin. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Din di situ artinya adalah kiamat. Sebab di hari itu terjadi hisab dan pembalasan. Dan juga pada hari itu hanya agama tauhid Islamlah yang diterima dan unggul. Kemudian Allah melaksanakan hukumnya dan menunjukkan kekuasaannya. Kata Tuhanmu Rabbik. Kalimat Rabbik dalam bait tadi dapat berarti pemimpinmu, penguasamu, penciptamu, pengurusmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menasihatkan agar kita tunduk kepada Allah di dalam dan di luar salat. Dan hal ini akan terlaksana jika seseorang telah mengenal keagungan Allah dan mengetahui kehinaan dirinya. Salat seseorang akan menjadi sempurna jika di dalam salatnya dia menyadari keagungan Allah dan kehinaan dirinya. Itu kesempurnaan salat. Dalam bait tadi Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah juga memberikan petunjuk agar kita melakukan salat dengan baik. Melakukan sembahyang dengan baik. Maksudnya dengan baik yaitu dengan memenuhi syarat. Kada syarat kada sah sembahyang. Rukun, sunat, adab dan segala hal yang penting dan mampu menyempurnakan salat. Dengan adanya syarat dan rukun, sembahyang kita sah. Sembahyang sah. Arti sah apa? Gugur kewajiban kita. Syarat sembahyang berapa? Sudah kita laksanakan. Rukun sembahyang apa? Sudah dilaksanakan. Sembahyang kita sah. Apakah sudah diterima oleh Allah? Belum tentu. Kenapa? Tergantung adabnya lagi. Tergantung nang sunat-sunatnya lagi. Orang memakai baju cuntanan, memakai baju curian, menutup aurat, sah sembahyangnya. Kenapa? Auratnya tertutup. Kan syarat sah sembahyang menutup aurat. Dengan apa menutup aurat? Dengan sesuatu yang menghalangi melihat aurat. Itu syaratnya. Walaupun cuntanan, walaupun minjam penurang kada bepadah, sembahyang sah. Tapi apakah diterima Allah? Jelas sudah kada. Kenapa? Karena adabnya kada cukup, adabnya kada tunai. Di antaranya kita harus mengetahui waktu salat. Ini termasuk yang wajib diketahui. Sebelum kita sembahyang, kita sudah meyakini
sekurang-kurangnya zan, sangka kuat bahwa waktu sembahyang sudah masuk. Itu syarat sembahyang zuhur. Kita harus yakin atau zan, sangkaan kuat bahwa ini sudah zuhur. Hanya kita mulai Allahu Akbar. Mungkin kita ragu-ragu, masukkah sudah zuhur belumkah? Masukkah sudah zuhur belumkah? Sudah sembahyang zuhur sudah. Nah, kada sah. Walaupun bujur-bujur masuk di dalam zuhur. Kada sah. Yang pertama mengetahui waktu. Amunnya kita yakin masuk waktu. Sangkaan kita kuat waktu sembahyang sudah masuk. Allahu Akbar. Sembahyang. Tong-tong sembahyang, sekalinya belum masuk waktu. Ada sah juga. Ada istilah la ibrata bizzan al-bayyin khata'uhu. Tidak ada gunanya sangkaan yang nyata-nyata luput. Nyata luput. Berarti jam di rumah orang jam 12:04. Oh, ini sudah zuhur masuk. Allahu Akbar, sembahyang zuhur. Datang na ampun rumah, tuwit jangan ampun rumah setengah jam lagi nya masuk, bahasa sembahyang zuhurnya. Walaupun tadi manggawi sudah iya yakin, tapi luput. La ibrata bizzan al-bayyin khata'uhu. Yang pertama mengetahui waktu salat. Kemudian termasuk lagi mengerjakannya di awal waktu. Mengerjakannya di awal waktu. Ini termasuk yang menunjang sembahyang kita itu diterima Allah. Ini orangnya sembahyang sudah kada khusyuk. Sembahyangnya sudah kada khusyuk, adabnya sudah kurang. Cumanya di awal waktu. Cuma di awal waktu. Ini ada harapan diterima Allah. Kenapa? Karena awalul waktu ridallah. Awal waktu itu keridaan Allah. Sembahyang zuhur jam 12:04 pas Allahu Akbar. Sembahyangnya kada khusyuk kada tuh. Cuma di awal waktu. Nah, ini Allah senang. Setiap Allah senang, nah ini ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang zuhur pukul 3:15. Intil 3:15. Mana kada khusyuk jam 3:15 pulang. Semakin jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang di awal waktu ini adalah menunjang juga untuk diterima oleh Allah. Dengan hati yang hadir dan ikhlas, tidak lalai dan tidak pula hanyut mendengarkan berbagai bisikan hati, memusatkan seluruh perhatiannya kepada salat, sehingga tujuan, niat, gerak dan diamnya menjadi ikhlas untuk Allah Ta'ala semata. Berusahalah sekuat tenaga untuk melaksanakan semua itu. Niscaya Allah yang Maha Pemurah agar memberi hidayah, bimbingan dan pertolongan. Jadi sembahyang itu khusyuk ini adalah yang khilaf ulama, ada mengatakan wajib, ada mengatakan kada. Oleh karena itu kedudukan khusyuk ini sangat kuat dalam sembahyang. Sehingga hal-hal lain kadang-kadang dikalahkan demi khusyuk. Kalau sembahyang di awal waktu kok kada khusyuk, kenapa? Ribut. Jam 12:04 nih awal waktu, cuma manusia ributannya di sini. Kalau khusyuk sembahyang, kalau sembahyang zuhur pukul 3, aku khusyuk karena sudah tenang. Baik pukul 3. Baik pukul 3. Ini daripada mengutamakan khusyuk. Kalau aku sembahyang berbaju kaos, betapih, bakupiah, khusyuk. Kenapa? Ringan. Kalau aku pakai gamis, berjubah, berbulang, berselindang, bisa kada khusyuk, barat dan humap. Mana baiknya? Baik khusyuk.
Walaupun sama-sama fadilah, sama-sama keutamaan. Sembahyang bebulang keutamaan, bersuban keutamaan, berjubah keutamaan. Tapi humak, bepaloh, jadi kada husuk. Baju kaos biasa, bakupiah, betapih, tapi husuk diutamakan. Nah karena ini khilaf antara wajib dan kada. Ini masalah husuk. Bacaan, kalau aku membaca surah nang panjang-panjang, walaupun banyak pahalanya, tapi kada husuk. Kalau aku membaca surat nang pindik, kuliah husuk. Baik kuliah ayyuhal kafirun. Lain hal sama-sama kada husuk, baik nang panjang. Kuliah kada husuk, sabih rabbiyal a'la kada husuk juga, baik nang panjang. Malaran banyak kalimat nang dibaca. Sama kayak sembahyang tadi, bebulang bejubah kada husuk, baju kaos makin kada husuk juga, baik bebulang tadi. Malaran ada kesenangan Tuhan pada diri kita. Jagalah dengan baik kesucian pakaian, badan, dan tempat. Tunaikan salat dengan segenap sunat dan adabnya tanpa rasa was-was. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat jami'u khatayahu min a'dha'ihi wa dakhala fis shalah naqiyyan minadz dzunub. Barang siapa berwudu dengan baik, maka keluarlah seluruh dosa dari anggota tubuhnya, sehingga ia dapat mengerjakan salat dalam keadaan suci dari dosa. Berwudu. Hingga situ tunaikan salat di awal waktu. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.